Sini, sini, sini. Inilah Arum Nazlus, remaja usia 14 tahun yang pada tahun 2021 lalu mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Ya, Arum menjadi juara panahan berkuda pada turnamen Horseback Archery Championship yang digelar di Ankara, Turki 2 tahun lalu. Dan atas kemenangannya ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya pun berkumandang di Turki. Sejarah panahan berkuda sendiri sudah dimulai saat Kerajaan Kesultanan Mataram Islam berdiri pada abad ke-17. Para prajurit pemanah Keraton Yogyakarta atau Brigade Yutro adalah pasukan elit yang bertugas mengawal Sultan. Pada awalnya, jemparingan atau panahan hanya dimainkan di dalam keraton. Pemainnya para pangeran dan bangsawan lainnya. Baru pada masa Sultan Hamengkubuwono I atau tahun 1700-an, panahan dikenalkan pada masyarakat di luar keraton. Panahan tumbuh menjadi atraksi masyarakat yang dimainkan dalam setiap perayaan. Maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu waktu berperang menggunakan itu. Jemparing itu termasuk alat untuk bela diri. Ya, no? Nah, kemudian dengan berjalannya waktu yang panjang, maka kemudian jemparing ini dipergunakan untuk pembentukan karakter. Nah, dalam rangka membentuk karakter. Karakter apa itu? Karakter satria. Para kesatria ini bertugas menumbangkan pasukan lawan dengan melepas panah-panah tajam. Pasukan yang disebut Panyutro ini berada di bagian depan peperangan. Sebuah aksi pertempuran jarak jauh antar pemanah kerap dianggap sebagai tanda pembuka perang. Mereka bergerak maju selangkah demi selangkah. Sejak berdiri pada periode 1500-an, Keraton Yogyakarta juga berhubungan dengan negara dan kerajaan dari belahan bumi lain. Menurut Mike Pickles, dalam sejarah Indonesia modern, salah satu hubungan terbaik Yogyakarta adalah dengan Raja Murad III dari dinasti Turki Utsmani. Ragam panahan yang berkembang pada saat itu adalah memanah berkuda. Hubungan baik Sultan dengan penguasa Turki membuat panahan berkuda khas Turki atau korosan diadaptasi dalam lingkup tradisi Jawa. Jadi ajaran Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu persis seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Yaitu naik kuda, memanah, dan berenang. Ini merupakan ajaran yang diberikan oleh Sri Sultan. Malahan pada waktu tahun 1757 itu sudah mulai lewat sekolah. Jadi Sultan itu sudah membentuk sekolahan yang namanya Tamanan. Seiring berkembangnya zaman, kini kompetisi memanah marak diadakan, baik skala daerah, nasional hingga internasional. Di Indonesia, memanah masuk dalam kategori olahraga rekreasi masyarakat yang dipertandingkan dalam Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas, setingkat dengan PON. Fornas telah berlangsung untuk ke-7 kalinya yang melibatkan lebih dari 70 cabang olahraga, salah satunya panahan tradisional. Sebagai bentuk persiapan, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau Fespati DKI Jakarta menggelar seleksi tingkat daerah 28 Mei lalu. Para pemenang dari seleksi ini akan dikirim untuk mengikuti Fornas di Jawa Barat Juli mendatang. Ragam kategori yang dilombakan mulai dari panahan tradisional untuk kategori anak usia kelas 1 sampai 3 SD. Dalam kategori ini, peserta melesatkan 6 anak panah dalam 5 kali rambahan atau sesi, dan pemenangnya adalah yang paling banyak poinnya. Kategori SD ini yang paling banyak pesertanya, lebih dari 40 anak, akan memperebutkan juara sebagai kontingen atlet panahan tradisional DKI Jakarta.
15 peserta dengan nilai tertinggi akan maju mewakili DKI Jakarta untuk ke tingkat nasional di Juli mendatang. Selain SD, ada juga kategori SMP dan SMA. Ada juga kategori umum berdasarkan jarak 30, 40 meter, bahkan hingga 70 meter. Ada pula kategori jemparingan, memanah yang dilakukan sambil duduk. Peserta diberikan waktu selama 90 detik untuk menembakkan anak panah ke target pada 3 kali sesi. Horseback archery atau memanah berkuda juga menjadi salah satu kategori yang dipertandingkan dalam kompetisi panahan tradisional ini. 2016 seingat saya awal-awal. Kemudian 2018 saya ingat kami ada lomba internasional pertama tuh di Temboro. 7 negara itu hadir pada saat itu, sekitar 20 lebih orang lah peserta. Nah, kemudian baru diikuti beberapa teman-teman, ada yang di Bandung dengan TNI Kota, kemudian saudara-saudara kita di KPBI 2019 gitu, dan sampai sekarang. Horseback archery ini gabungan antara dua olahraga yang berbeda, yaitu olahraga memanah dan berkuda. Jadi seorang penunggang harus punya dasar berkuda yang baik dan juga keahlian memanah yang mumpuni. Kedua keahlian tersebut harus mampu digabungkan sehingga proses belajar untuk menjadi atlet memanah yang baik tentu tidak bisa instan. Semuanya butuh proses dan latihan yang panjang. Sebenarnya panahan berkuda ini kan memang bukan olahraga sembarangan. Jadi olahraga berisiko tinggi, ya, risiko tinggi sekali karena dia harus memegang benda tajam yang bisa melukai, tetapi dia harus kolaborasikan dengan hewan yang kadang-kadang bisa dikendalikan, bisa tidak. Nah, jadi yang harus dipersiapkan pertama adalah mental. Yang kedua, dia harus dapat pemahaman pengetahuan yang benar tentang tahapan dalam memanah berkuda. Dan itu juga yang kami pelajari di Turki maupun kita belajar juga ke teman-teman di Eropa, ya, memanah di atas kuda. Jadi ukurannya itu ya anak panah masuk ke target akurat di atas kecepatan kuda tinggi. Memanah dulu yang benar, berkuda yang benar, baru belajar disiplin ilmu, namanya horseback archery. Seekor kuda dan penunggangnya harus memiliki hubungan yang baik. Sehingga langkah awal yang harus dilakukan untuk bisa menunggang kuda adalah mengenali kuda tunggangannya. Dalam kesehariannya, kuda hanya perlu diberi makan, dimandikan, lalu dilatih agar terbiasa menjadi seekor kuda tunggangan. Namun berolahraga dengan hewan, tetap sang penunggangnya harus pegang kendali agar tak membahayakan. Saya 2015, berarti udah sekitar untuk berkuda 2003 udah 8 tahunan kurang lebih. Mungkin untuk pertama itu keberanian, kalau menurut saya itu keberanian. Karena naik kuda, di atas kuda kita ngendaliin kuda, makhluk hidup yang punya karakter masing-masing, itu butuh keberanian. Kalau kita nggak berani, gimana kita mau kontrol kudanya? Untuk kuncinya itu mungkin yang pertama disiplin. Kita disiplin berlatih, terus nanti fokus juga, terus mungkin tenang. Karena di atas kuda kita butuh ketenangan nanti. Naufa yang lebih dulu berlatih memanah tertarik pada horseback archery. Hal ini karena ia merasakan kebugaran tubuh lebih baik. Mulai dari melatih fokus, kekuatan tangan hingga kaki dalam mengendalikan kuda. Seluruhnya jadi berfungsi lebih baik. Naufa baru menekuni olahraga berkuda sekitar akhir tahun lalu, namun sudah lihai memanah sambil berkuda. Karena membuat tubuh kita sehat. Sulit nggak sih naik kuda sambil memanah gitu? Kalau udah terbiasa, udah enggak. Butuh ketepatan dan kecepatan ketika membawa busur panah sambil berkuda. Tak terbayang seperti inilah yang menjadi perjuangan pada saat zaman perang melawan penjajah. Selain Naufa, ada juga Alfa, atlet memanah yang jatuh cinta pada olahraga memanah berkuda.
Atlet berusia 25 tahun ini akan mewakili DKI Jakarta pada Fornas 2023 mendatang dalam cabang olahraga horseback archery. Padahal Alfa baru menekuni horseback archery sekitar 2 tahun lalu. Jenis panahnya juga beda. Jadi kalau panah yang dipakai namanya horsebow itu nggak terlalu panjang. Kan ada panah yang panjang, panah yang berat. Kalau ini benar-benar panahnya tuh kecil dan dia fleksibel dibawa kemana-mana. Makanya disebut horsebow karena ketika dipakai di atas kuda dia tuh fleksibel kemana-mana, bisa kiri, kanan, atas, bawah gitu. Olahraganya itu sendiri juga ibadah, bukan hanya niatnya ibadah doang, tapi olahraganya sendiri juga ibadah. Dan Rasul bilang kuda itu penuh berkah, terus panah itu setiap satu arrow-nya itu, satu anak panahnya itu pahala. Kalau patah dapat pahala seperti membebaskan budak. Terus kalau kuda tuh ubun-ubunnya ada keberkahan. Pada tahun 2019, Indonesia ditetapkan sebagai anggota panahan berkuda dunia yang berdiri di bawah UNESCO. Dan ada tahun tersebut pula, horseback archery atau panahan berkuda ditetapkan kembali sebagai warisan budaya oleh UNESCO melalui panahan tradisional Turki. Nah, meski zaman sudah modern, panahan tradisional telah menunjukkan eksistensinya mampu bertahan sebagai olahraga yang mendatangkan banyak manfaat. Bahkan para atletnya juga bisa mengikuti kompetisi yang diakui hingga dunia internasional. Jadi bagaimana? Tertarik mempelajarinya?